Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu hadirin para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Anda saat ini sedang menyaksikan melalui media channel Mekatur dan juga Lizahra, baik YouTube, Facebook dan juga Instagram. Jangan lupa untuk senantiasa subscribe, like, komen dan share tentunya untuk mendapatkan update informasi seputar produk-produk kami dan juga konten-konten kami yang insya Allah dapat bermanfaat bagi para pemirsa sekalian. Alhamdulillah alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'da. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik serta karunia-Nya kepada kita semua berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat. Salawat teriring salam tidak lupa kita aturkan kepada sosok teladan bagi kita semua, baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga dan sahabatnya. Semoga syafaat senantiasa tercurah kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu pemirsa, sahabat Mekatur dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita berjumpa dalam program Tadabbur Kalam persembahan Mekatur dan Lizahra. Tentunya bagi para pemirsa yang mungkin saja baru bergabung bersama kami, sebagai informasi bahwasannya Mekatur dan Lizahra adalah merupakan biro perjalanan atau penyelenggara perjalanan baik haji, umroh, serta tur wisata halal tentunya yang telah berpengalaman sejak tahun 2008. Dengan moto kami, mitra terpercaya Anda beribadah. Selaras dengan visi misi kami, tentunya kami berkomitmen untuk memberikan kualitas pelayanan terbaik dengan sepenuh hati, service excellent sesuai syariat Islam. Kami amanah, terpercaya, memiliki harga terjangkau tentunya, memiliki gedung sendiri, kami memiliki SDM yang profesional dan berkualitas, menggunakan aplikasi berbasis digital, kami memberikan kepastian tanggal keberangkatan, memberikan hotel yang terbaik dan dekat dengan Baitullah. Kami juga memberikan pembimbing dan mutawif berpengalaman, legal dan terdaftar resmi di Kementerian Agama serta merupakan anggota Ampuri, yaitu Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umroh Republik Indonesia. Inilah tentunya yang menjadi alasan mengapa banyak para jamaah memilih kami. Dan sebagai informasi bahwa kami memiliki beberapa produk yang tentunya bermanfaat bagi para pemirsa sekalian. Di antaranya adalah, untuk produk berikutnya yaitu kami punya tur wisata religi, yaitu yang pertama kami punya Tadabbur Bumi Anbiya atau TBA. Kita akan mengunjungi negara-negara di Mesir, Aqsa, dan juga Jordan tentunya. Dan juga mengunjungi kota-kota diantaranya adalah Kairo, Saint Catherine atau Nuweiba, Yerusalem, Wadi Rum, dan juga Aman selama 9 hari keberangkatan di tahun 2024 dengan harga mulai dari 2.600 US dollar. Kemudian juga fasilitas yang kami berikan diantaranya adalah menggunakan penerbangan Oman Air, transportasi kendaraan full AC Wi-Fi, makan dan minum halal sesuai dengan program, dan juga tour guide berbahasa Indonesia. Untuk produk berikutnya yaitu Extraordinary Islamic Balkan, kita akan mengunjungi negara-negara di semenanjung Balkan. Di antaranya adalah negara Makedonia, Albania, Montenegro, Bosnia Herzegovina, dan juga Kroasia. Tentunya di sana terbentang alam yang indah dan juga arsitektur bangunan dan juga jejak-jejak keislaman yang terbentang di negara semenanjung Balkan. Keberangkatan di tahun 2024 selama 11 hari 10 malam tentunya dengan harga mulai dari 2.850 US dollar dengan fasilitas terbaik kami berikan tentunya kepada para pemirsa sekalian. Untuk produk berikutnya yaitu Extraordinary Islamic Spain, kita akan mengunjungi negara-negara yang berada di Andalusia, tentunya di kota Madrid, Toledo, Cordoba, Malaga, Granada, dan juga Sevilla. Tentunya juga selain terdapat alam yang begitu indah, arsitektur bangunannya, dan juga kita akan mendapatkan informasi mengenai jejak-jejak keislaman yang terbentang di negara Andalusia. Keberangkatan di tahun 2024 selama 8 hari tentunya dengan harga mulai dari 2.600 US dollar dengan fasilitas terbaik kami berikan kepada para pemirsa sekalian. Untuk produk berikutnya yaitu Extraordinary Islamic Uzbekistan, kita akan mengunjungi kota-kota yang terletak di negara Uzbekistan. Di antaranya adalah Tashkent, Bukhara, Samarkand, Amirsoy. Tentunya kita akan mengunjungi salah satu makam perawi hadis terkenal dunia yaitu Imam Al-Bukhari. Selama 8 hari kita keberangkatan di tahun 2024 dengan harga mulai dari 1.800 US dollar. Tentunya dengan fasilitas terbaik kami berikan kepada para pemirsa sekalian. Dan juga nantinya juga ada kereta cepat dari Tashkent menuju Bukhara. Wow, menarik bukan? Untuk produk berikutnya yaitu kami punya Extraordinary Islamic Uzbekistan dan juga Kazakhstan.
Kita akan mengunjungi kota-kota seperti Tashkent, Samarkand yang berada di Uzbekistan, dan juga mengunjungi kota Almaty dan pegunungan Simbulak yang luar biasa indah tentunya dengan alamnya. Terletak di negara Kazakhstan dengan keberangkatan di tahun 2024 selama 8 hari dengan harga mulai dari 1.950 US dollar. Fasilitas terbaik kami berikan tentunya kepada para pemirsa sekalian. Untuk produk berikutnya yaitu Beauty of Black Sea. Kita akan mengunjungi kota-kota yang berada di daerah sekitar Laut Hitam di negara Turki. Keberangkatan di tahun 2024 dengan selama 8 hari dengan harga mulai dari 1.959 US dollar dengan fasilitas terbaik tentunya kami berikan kepada para pemirsa sekalian. Untuk produk berikutnya yaitu Beauty of Swiss. Kita akan mengunjungi kota-kota yang sangat cantik terletak di negara Swiss tentunya. Keberangkatan di tahun 2024 selama 10 hari dengan harga mulai dari 4.350 US dollar dengan fasilitas terbaik kami tentunya berikan kepada para pemirsa sekalian. Untuk produk berikutnya yaitu Ghost to Australia. Kita akan mengunjungi kota-kota seperti Melbourne, Brisbane, dan juga Sydney selama 8 hari. Keberangkatan di tahun 2024 dengan harga mulai dari 2.680 US dollar dengan fasilitas terbaik kami berikan kepada para pemirsa sekalian. Untuk produk berikutnya kami punya tour holiday para pemirsa sekalian, yaitu diantaranya adalah 99 bintang di langit Amerika. Kita akan mengunjungi negara Amerika dan juga French Canada selama 12 hari. Keberangkatan di tahun 2024 dengan harga mulai dari 4.550 US dollar dengan fasilitas terbaik kami berikan kepada para pemirsa seperti hotel bintang 3 atau 4 hotel yang setara, kemudian transportasi kendaraan full AC, makan di restoran halal tentunya dengan juga tour guide berpengalaman. Kemudian berikutnya kami punya Windsor of the American West selama 10 hari di tahun 2024. Kita akan mengunjungi negara-negara yang berada di bagian barat Amerika dengan harga mulai dari 4.750 US dollar dengan fasilitas terbaik tentunya kami berikan kepada para pemirsa sekalian. Untuk produk berikutnya yaitu England and Scotland Super Sale. Kita akan mengunjungi negara Inggris dan juga Skotlandia selama 10 hari di tahun 2024 dengan harga mulai dari 2.470 US dollar dengan fasilitas terbaik kami berikan kepada para pemirsa sekalian. Untuk produk berikutnya yaitu Supercell East Europe. Kita akan mengunjungi negara-negara yang berada di Eropa Timur selama 11 hari. Keberangkatan di tahun 2024 dengan harga mulai dari 2.150 US dollar dengan fasilitas terbaik kami berikan kepada para pemirsa sekalian. Untuk produk berikutnya yaitu Spain and Portugal Journey. Kita akan mengunjungi negara Spanyol dan juga Portugal yang begitu luar biasa indahnya ya. Keberangkatan di tahun 2024 selama 11 hari dengan harga mulai dari 1.950 US dollar dengan fasilitas terbaik kami berikan kepada para pemirsa sekalian. Untuk produk berikutnya yaitu Snowy East Coast USA. Kita akan mengunjungi negara-negara Amerika yang berada di bagian timur selama 13 hari. Keberangkatan di tahun 2024 dengan harga mulai dari 4.550 US dollar dengan fasilitas terbaik kami berikan kepada para pemirsa sekalian. Dan Bapak Ibu, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, tentunya untuk mendapatkan detail mengenai syarat dan ketentuan dan juga fasilitas seperti apa yang didapat, pemirsa dapat mengunjungi media sosial kami ataupun dapat menghubungi nomor telepon yang tertera di layar Anda. Dan tentunya kami, Mekatur dan juga Lizara senantiasa berinovasi untuk menghadirkan layanan berkualitas. Salah satunya adalah dengan program podcast yang kita laksanakan pada musim haji kemarin, juga program kajian tafsir, dan juga nantinya ada program Ramadan tentunya, Journey Ramadan yang pemirsa dapat saksikan di channel kami. Tentunya kami berkomitmen untuk memberikan konten-konten berkualitas syarat religi yang bernilai positif, edukatif, mengandung ilmu kebaikan tentunya dalam upaya kita sama-sama belajar dalam hal meningkatkan kualitas keamanan dan juga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Azza wa Jalla. Bapak Ibu pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada program Tadabbur Kalam episode ke-34 kali ini kita akan membahas kajian tafsir surat Al-Baqarah ayat 159 hingga 163 dengan tema ganjaran orang yang menyembunyikan kebenaran. Bersama saya Muhammad Irfan sebagai pembawa acara pada kali ini dan juga narasumber kami, guru, ulama, dai serta pembimbing ibadah kami baik haji dan juga umroh, yaitu Bapak Kiai Haji Sonai Abdurrahman LC. Agar acara dapat berjalan dengan lancar, marilah kita awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya pemirsa, marilah kita bersama-sama menyimak program Tadabbur Kalam, namun setelah tayangan video yang akan lewat berikut ini. Selamat menyaksikan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. Wal khair wa syaru bimasyiatillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu wa wala. Amma ba'du, faqala Allah Ta'ala innal ladhina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun illa alladhina tabu wa aslahu wa bayyanu fa ulaika atubu alaihim wa ana at-tawwabur rahim. Innal ladhina kafaru wa matu wa hum kuffar ulaika alaihim la'natullah wal malaikati wan nasi ajma'in khalidina fiha la yukhaffafu anhumul azab wa la hum yunzarun wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Sadaqallahul azim. Sahabat Mekatu dan di Zahra yang berbahagia, alhamdulillah kita diperkenankan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berjumpa kembali dalam tadabbur kalam, mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berharap mudah-mudahan apa yang kita lakukan, apa yang kita dengar ya pada saat ini menghadirkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah terus beri taufik kepada kita semua ya, sehingga kita diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala nikmat yang paling kita harapkan, mati dalam keadaan husnul khatimah insyaallah. Ayat kita pada kali ini masih tetap di surat Al-Baqarah sebagai lanjutan pada pertemuan yang lalu. Kita akan masuki ayat 159 Al-Baqarah dari ayat 159. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yaktumuna, sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan, menggunakan present continuous tense. Artinya bukan sekali dua kali, tapi sering, terus menerus dia menyembunyikan apa-apa yang kami turunkan. Sebelum ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan tentang sikap orang-orang yang beriman ketika mendapat cobaan, mendapatkan ujian, sabar dan salat. Dan sabar itu bukan berhenti dari melakukan aktivitas. Sabar itu bukan menerima lalu tanpa ada usaha keluar dari ujian tersebut. Maka di ayat Innas Safa wal Marwata itu sesungguhnya ada isyarat. Kita disuruh berusaha. Ya, sa'i itu berusaha untuk memperoleh yang terbaik sesuai dengan petunjuk. Sekecil apapun usaha yang kita lakukan,
Allah tidak akan menyia-nyiakan. Nah, di ayat ini, innalladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda, Nabi sudah memberi penjelasan ya, tentang bagaimana menyikapi, bagaimana sikap kita terhadap cobaan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Para nabi, para rasul pun demikian sudah menyampaikan itu semua. Terutama cobaan musibah yang berhubungan dengan akidah, berhubungan dengan tauhid, berhubungan dengan ibadah. Ya, itu sudah disampaikan semua, tetapi kemudian muncul kelompok, muncul orang-orang yang dengan sengaja seolah-olah mereka tidak pernah mendapatkan wejangan, tidak pernah mendapatkan tausiah, tidak pernah mendapatkan pengarahan dari Nabi. Ini yang dikomentari pada ayat 159. Innalladzina yaktumuna, sesungguhnya orang-orang yang terus-menerus menyembunyikan, ma anzalna, apa-apa yang telah kami turunkan, minal bayyinat, dari penjelasan-penjelasan. Maksud penjelasan-penjelasan ini hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran. Ya. Jadi jelaskan demikian rupa. Tiba-tiba dia sembunyikan. Wal huda, menyembunyikan petunjuk. Jadi orang-orang yang terus-menerus menyembunyikan apa yang telah kami turunkan dari bayinat dan huda, dari penjelasan-penjelasan dan petunjuk, mimba dima, setelah apa-apa yang telah kami perjelas. Jadi mimba dima bayyanahu ya linnas, setelah kami memperjelas semua itu kepada manusia fil kitabi, di dalam Alkitab, di dalam Al-Quran. Atau kalau dikatakan Alkitab dihubungkan dengan umat yang lalu, ya berarti di dalam Taurat, di dalam Injil, di dalam Zabur, termasuk di dalam Al-Quran. Ini sudah dijelaskan ini semua, tapi disembunyikan. Ya. Ini laknat Allah bagi mereka. Allah mengecam betul orang yang menyembunyikan kebenaran setelah jelas. Bahkan di dalam hadis sahih Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man su'ila an ilmin fakatamahu uljima yaumal qiyamati bilijamin minan nar. Man su'ila an ilmin, orang ditanya tentang ilmu. Ada orang nanya nih, pertanyaan itu berhubungan dengan ilmu agama terutama. Fakatamahu, lalu kemudian dia sembunyikan seolah-olah dia nggak tahu, seolah-olah dia nggak paham, padahal dia paham. Ketika ditanya dia sembunyikan. Makanya kalau ada orang bertanya tentang agama itu, kalau kita tahu sampaikan, kalau enggak ya katakan dengan jujur. Ini dia tahu tetapi kemudian dia sembunyikan. Saya enggak tahu, padahal dia tahu. Uljima yaumal qiyamati bilijami minan nar. Dia akan disumbat. Ya. Apa yang disumbat ini? Lehernya. Ya. Dengan apa? Bilijami minan nar, dengan tali yang berasal dari api neraka. Tali itu bisa jadi dari al-masad. Tali itu bisa jadi dari pohon yang tumbuh di dasar api neraka. Namanya sajaratuz zakum. Lalu kulitnya dibuat tali. Talinya inilah yang untuk mengikat leher orang yang dulu ketika di dunia suka menyembunyikan ayat-ayat Allah. Suka menyembunyikan penjelasan-penjelasan Al-Quran. Ketika ada yang bertanya, seolah-olah dia tidak tahu. Apalagi kalau menyangkut hukum-hukum tertentu yang kemudian nyerempet kepada masalah pribadi atau masalah keluarganya, lalu dia sembunyikan seolah-olah dia tidak tahu tentang ayat itu, maka Allah Subhanahu wa taala melaknat. Ini ancaman yang luar biasa, ini nggak main-main ini. Ya, karena yang disembunyikan itu adalah kebenaran. Yang disembunyikan itu adalah petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Ulaika yal'anuhumullah. Mereka itu akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Menggunakan kalimat ulaika, mereka ini jauh dari rahmat Allah dan Allah akan terus-terus melaknat mereka. Ya.
wa yal'anuhumul la'inun, dan mereka akan dilaknat oleh orang-orang atau siapapun yang bisa melaknat. Al-la'inun itu bukan hanya sekedar dari manusia saja. Jin melaknat, burung melaknat, ikan melaknat. Ya. Artinya di sini al-la'inun itu siapapun yang bisa melaknat akan melaknat orang ini. Karena dia menyembunyikan ayat Allah, karena dia menyembunyikan kebenaran. Ya. Maka kalau ada kebenaran, ada petunjuk itu jangan disembunyikan. Sampaikan, apalagi kalau ada yang bertanya, Allah akan melaknat. Ya. Dan orang-orang yang bisa melaknat akan melaknat dia. Kecuali, nah, jadi ada pengecualian ini, ya, di ayat berikutnya, illalladzina tabu wa aslahu wa bayyanu, kecuali mereka-mereka yang taubat. Artinya dia menyadari apa yang dia lakukan ini nggak benar, apa yang dia lakukan ini merugikan, apa yang dia lakukan ini menghadirkan laknat Allah, maka kemudian dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah taubat. Illalladzina tabu, apa hanya sekedar tobat? Enggak, wa aslahu, tetapi dia memperbaiki diri. Wa bayyanu, dan memberikan penjelasan apa adanya, artinya memberikan penjelasan tentang kebenaran yang dia sembunyikan itu. Jadi bukan hanya sekedar tobat, ya saya tobat, bukan. Ya. Bukankah syarat-syarat tobat itu? Ya, kalau kita lihat di kitab Riyadhus Shalihin itu, ya, di bab-bab awal itu tentang taubat itu. Jadi yang namanya taubat itu, satu, diucap, artinya dia janji, dia tidak akan melakukan itu. Kemudian yang kedua, dia tinggalkan, dan penyesalan. Ya, jadi ada penyesalan, ditinggalkan, ada penyesalan, dan janji dia tidak akan melakukan kembali, itu taubat. Tapi kalau kesalahan itu dilakukan kepada Bani Adam, artinya kepada manusia, maka syaratnya ditambah satu lagi, minta maaf. Ya, itu syarat. Nah, di sini diberi penjelasan oleh Allah, mereka dilaknat kecuali. Ada pengecualian siapa? Yang betul-betul taubat. Dia sadar, dia kembali kepada Allah, wa aslahu, dia memperbaiki diri. Artinya dia melakukan kebaikan-kebaikan, wa bayyanu, dan dia berusaha untuk memberikan penjelasan-penjelasan tentang kebenaran dan petunjuk yang mereka sembunyikan itu, wa bayyanu. Faulaika, maka mereka ini berada di tempat yang terhormat. Atubu alaihim, aku beri taubat mereka. Artinya aku ampuni mereka, aku maafkan mereka. Awalnya dilaknat, tetapi kemudian atubu alaihim. Wa ana tawwabur rahim, dan saya, kata Allah. Nah, di sini Allah menggunakan kalimat saya, kalimat aku. Ya, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas nahnu dan ana. Nahnu itu nahnia, kalau ana itu anania. Kalau nahnia itu kebersamaan, kalau anania keakuan, egois namanya. Nah, di sini Allah menggunakan kalimat anania, wa ana at-tawwabur rahim, dan saya, aku. Karena memang tidak ada yang terlibat dalam masalah pemberian tobat kepada orang ini. Jadi betul-betul Allah Subhanahu wa taala yang menerima taubatnya, Allah yang mengampuni. Maka Allah menggunakan kalimat ana. Wa ana at-tawwabur rahim. Apa tawwab ini? Tawwab itu dari kalimat taib. Taib itu artinya yang memberi taubat. Kalau tawwab ini superbola. Tawab itu artinya terus-menerus menerima taubat hambanya. Ya. Jadi nggak henti-henti Allah Subhanahu wa taala membuka pintu taubat untuk hamba-hambanya itu. Maka dikatakan tawab. Ya. Wazannya adalah fa'al. Ya. Ada nama Fawwas. Nah, Fawwas itu kan dari Faiz. Faiz itu orang yang beruntung, orang yang menang. Tapi kalau sudah dikatakan Fawwas, dia tuh nggak mau kalah, pengen menang terus. Itu namanya Fawwas. Jadi kalau taib, Allah memberikan taubat. Tapi kalau udah tawab, terus menerus Allah menerima taubat hambanya. Jadi siapapun yang melakukan dosa sebesar apapun, kalau dia sadar, lalu kembali kepada Allah, maka Allah terima. Allah ampuni.
Sebesar apapun Allah Tawwab. Jangankan itu, Nabi SAW pernah bercerita, dulu di kalangan Bani Israel itu ada orang yang melakukan kejahatan, dia membunuh 99 orang. Lalu timbul kesadaran, dia ingin bertobat. Cuma dia caranya nggak tahu. Dia datang ke seorang pendeta. Ya, bagaimana caranya? Apakah tobat saya diterima? Sang pendeta ini mengatakan, dosamu terlalu banyak. Maka apa yang dilakukan oleh orang ini? Maka pendeta tadi dibunuh, maka genaplah 100 yang dia bunuh. Karena dia punya keinginan yang kuat untuk terus bertobat, dia datang ke seorang alim, dia ceritakan semua sampai dia membunuh yang ke-100. Kata alim ini, bisa jadi dia seorang nabi, dia mengatakan Allah itu Tawwab. Ya, Allah itu lautan ampunan. Maka dosa sebesar apapun, seberat apapun, sebanyak apapun, kalau sadar dan kemudian dia kembali, Allah akan kembali. Allah akan terima tobat-tobat itu. Dia senangnya luar biasa. Tapi dengan syarat apa? Yaitu tinggalkan tempat tinggalmu itu. Kalau pengen betul-betul taubat. So kalau kamu masih tinggal di daerah kamu itu, di daerah itu, kamu gak akan bisa taubat dengan baik. Tinggalkan, hijrah menuju satu tempat yang lebih baik. Tawaf. Ya. Walaupun dosa sebanyak bilangan pasir, ya, kalau dia sadar dan taubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah terima. Dan Allah senang, kata Nabi. Allah tuh senang. Ada orang berbuat dosa, banyak maksiat, timbul kesadaran, lalu taubat, Allah akan menyambut dengan senang. Bahkan Nabi pernah menggambarkan itu atau menganalogikan ya senangnya Allah Subhanahu wa taala itu, walaupun tidak sama tetapi paling tidak ada gambaran. Ada orang melakukan satu perjalanan di tengah padang pasir, dia istirahat. Nah, dia tertidur. Begitu bangun, ontanya nggak ada. Padahal makanan, minuman semua ada di atas onta. Artinya ada sekedup gitu ya, ada khaudaj ya, sekedup itu. Di atas onta itu ada bangunan kecil, ada bangunan rumah untuk nyimpan barang dan lain sebagainya. Hilang semuanya. Bisa kita bayangkan di tengah padang pasir, makanan, minuman nggak ada. Yang ada adalah bayangan kematian. Tapi dia nggak mau nyerah. Dia berusaha cari betul-betul ontanya ke sana kemari. Enggak juga ketemu. Tapi dia sudah berusaha. Sampai dia capek ketika dia sudah lunglai di bawah satu pohon. Tiba-tiba ontanya datang. Apa kira-kira laki-laki ini? Ya sikapnya itu. Saking senangnya, saking bahagianya dia mengatakan kalimat Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Apa artinya? Ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Salah ngomong dia, saking senangnya. Nah begitulah Allah Subhanahu wa ta'ala saking senangnya menerima taubat hambanya yang berbuat maksiat. Apalagi ini dosanya luar biasa, menyembunyikan ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dia sadar, dia kembali, dia memperbaiki, dia memberikan penjelasan tentang apa yang pernah dia lakukan, Allah senang. Nabi menggambarkannya itu tadi, saking senangnya salah ngomong. Masa ada manusia ngomong Allahumma anta abdi wa ana rabbuk, katanya. Ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Salah ngomong saking gembiranya. Dan memang orang kalau sudah gembira itu kadang-kadang serba salah. Kadang-kadang dia melakukan sesuatu itu di luar pengetahuan kesadaran dia kadang-kadang. Kalau lagi senang. Nah Allah Subhanahu wa ta'ala senang menerima hamba model kayak begitu itu. Wa ana at-tawwabur rahim. Jadi Allah menggunakan tawwab sebagai bukti kesenangan. Allah senang menerima ya tobat orang-orang semacam itu. Tawwab, Ar-Rahim, ya Maha Penyayang. Kita tidak jelaskan karena ini sering kita jelaskan kalimat Ar-Rahim ini. Innalladzina kafaru wa matu wa hum kuffar
Ulaika alaihim la'natullah wal malaikati wan nasi ajmain. Sesungguhnya orang-orang kafir wa matu, lalu kemudian dia mati dalam keadaan kafir, artinya wahum kufarun, dan mereka ini ya berada dalam kekufuran, mati belum tobat. Ya. Ulaika alaihim la'natullah wal malaikati wan nasi ajmain. Mereka ini mendapat laknat dari Allah, laknat dari malaikat-malaikat, laknat dari semua manusia. Makanya ketika ada ayat innallaha yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni ya dosa selain daripada syirik. Jadi innallaha yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik. Jadi selain daripada syirik Allah ampuni. Tapi kalau syirik Allah nggak akan ampuni. Tetapi ayat ini dibawa mati kesirikannya. Dia mati. Ya sebelum mati itu dia nggak bertobat. Dia bawa kesyirikan itu nggak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi kalau dia syirik, dia kafir, dia non muslim, tapi sebelum dia meninggal dia bertobat, dia baca syahadat, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Di ayat ini kan jelas innal ladzina kafaru, orang-orang kafir. Artinya orang-orang kafir ini artinya orang-orang yang menolak, orang-orang yang mengingkari wujud Allah Subhanahu wa taala. Ya. Orang yang tidak percaya kepada Allah, tidak percaya kepada nabinya. Nah, maka dikatakan kafir itu karena dia menyembunyikan kebenaran. Wa matu, kemudian dia mati. Ya. Mereka ini mati dalam keadaan kufar. Wahum kufar. Tidak disebut mereka ini tobat atau tidak. Mati dalam keadaan kafir. Artinya belum sempat tahu tobat. Maka ulaika alaihim, mereka ini akan mendapat laknat dari Allah, para malaikat dan semua manusia. Jadi nanti ketika dia dikuburkan, atau jangankan dikuburkan, pada saat dia akan dibawa ke kuburan itu semuanya melaknat tanpa terkecuali. Kenapa? Karena dia mati dalam keadaan kafir. Dalam keadaan kufur. Dilaknat itu oleh seluruh makhluk tanpa terkecuali. Termasuk tadi burung tadi. Burung, ikan dan lain sebagainya yang bisa melaknat semuanya. Insya Allah. Bagaimana keadaan dia di alam barzah itu? Dia akan terus mendapatkan siksaan. Dia akan terus ya mendapatkan kesempitan ya di alam barzah itu. Kenapa? Karena memang di situ berlaku laknat Allah, malaikat dan ya para manusia secara keseluruhan. Ya. Tapi apakah kemudian kita boleh melaknat? Boleh melaknat, laknat tapi ditujukan kepada mereka yang mati dalam keadaan kafir. Kalau kita tahu. Kalau semua nggak tahu, cuma hanya sekedar perkiraan, jangan mudah melaknat. Ya. Kadang-kadang kalau kita melaknat tiba-tiba dia orang baik, mau ngomong apa kita? Ada orang diduga dia ini ahli maksiat. Oh, kita laknat. Berapa lama kemudian ada yang menceritakan hakikat orang ini. Masya Allah, si fulan ini bisa menyembunyikan ibadahnya di hadapan manusia. Bahkan dia berusaha menampakkan di hadapan manusia itu sebagai ahlul maksiat. Padahal sesungguhnya dia ahlul ibadah. Hanya dia sembunyikan, hanya dia tutup-tutupi. Ya. Siapa yang tahu? Istrinya ternyata bercerita tentang itu. Orang yang paling dekat dengannya bercerita tentang itu. Sementara yang lain sudah melaknat. Apa jadinya? Bukankah itu dosa? Nah, maka kalau kita tidak punya pengetahuan tentang itu, berhusnuzonlah. Berbaik sangkalah.
Bukankah pernah ada cerita tentang Sultan Hamid yang keempat itu di zaman Turki Utsmani dahulu itu. Dia diangkat menjadi khalifah itu masih muda sekali. Jadi sultan gitu. Lalu ketika dia jalan-jalan ya di malam hari tiba-tiba di gang ya ada orang yang meninggal. Lalu dihampiri. Dipastikan ternyata meninggal. Tapi yang membuat pertanyaan sang sultan ini, kenapa kok tidak diurus jenazahnya? Setiap ada orang lewat ditanya kenapa, dia zindik. Dia kafir zindik katanya. Masya Allah. Lalu ditanya lagi orang yang lewat, dia kafir zindik. Apa kata sultan? Bukankah dia juga manusia sama seperti kalian? Kenapa tidak ada iba? Kenapa tidak ada rahmah bagi kalian katanya? Ayo kita angkat. Dan kalau kalian memang berat karena ini adalah zindik, saya akan upai kalian. Saya akan bayar kalian. Akhirnya dibayar baru mau. Diangkat jenazahnya, diantarkan ke keluarganya. Yang lain sudah meninggalkan tempat. Sang sultan penasaran dia. Karena melihat si istrinya itu nangis. Dan dalam tangisannya itu keluar kalimat-kalimat ya, seolah-olah dia bicara dengan suaminya itu. Saya tahu engkau orang soleh. Saya tahu engkau orang yang baik. Tetapi dari awal ya saya sudah mengingatkan ya, untuk tidak melakukan ini, melakukan itu. Tetapi engkau tetap dengan pendirian. Tapi saya yakin engkau adalah orang baik dan engkau adalah waliullah katanya. Sang sultan penasaran, ditanya istrinya. Apa yang terjadi pada suamimu ini? Istrinya bercerita. Saya sudah mengingatkan suami saya untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dipandang oleh kebanyakan manusia itu adalah maksiat. Apa sesungguhnya yang dilakukan oleh suamimu? Tiap malam dia pulang, larut malam, kadang pagi dia pulang. Lalu apa yang dia lakukan? Dia pulang itu bawa botol-botol minuman khamr. Lalu sampai di rumah dia pecah-pecahkan itu, dia tuangkan minuman itu di toilet. Kadang-kadang pagi dia mengatakan kepadaku, alhamdulillah semalam saya sudah menyelamatkan sekian orang sehingga mereka tidak jadi mabok. Jadi minuman-minuman itu dibeli oleh suamiku. Tapi orang nggak ada yang tahu. Mereka tahunya suami saya itu pemabok. Karena setiap pulang selalu membawa botol minuman keras. Kadang dia pulang larut malam. Lalu mengatakan, alhamdulillah malam ini saya menyelamatkan ya orang yang melakukan zina. Apa yang dilakukan? Suami saya bayar itu perempuan-perempuan tadi itu. Lalu kemudian disuruh pulang mereka. Ya sudah pulang kalian. Ini saya bayar penghasilan kamu tiap malam. Selalu dia lakukan itu. Tapi orang menganggap dia itu sering datang ke tempat prostitusi. Sehingga wacana atau anggapan manusia yang ada di sekitarnya itu menyatakan dia zindik. Dan saya sudah mengingatkan. Kalau kamu mati nanti nggak akan ada yang mengurus jasadmu. Tapi suamiku mengatakan nggak apa-apa manusia nggak mengurus jenazahku. Karena yang akan mengurus jenazahku nanti adalah sultan dan para ulama di negeri ini. Masya Allah, sang sultan itu kagetnya luar biasa. Lalu kemudian dia panggil ulama-ulama, dia kumpulkan agar mengurus jenazah orang ini dan mensolatinya. Masya Allah, tabarakallah. Ya. Jadi jangan sembarangan menganggap orang itu su'ul khotimah. Jangan menganggap orang itu mati dalam keadaan kafir. Kalau kita tidak memiliki bukti-bukti itu, jangan sekali-kali kita meyakini seseorang mati dalam keadaan su'ul khotimah. Berhusnuzonlah. Makanya sering kita mendengar kalau ada orang meninggal itu kita buru-buru mengatakan mudah-mudahan husnul khotimah. Itu kita diajari untuk husnuzon, positive thinking ya kepada siapapun. Selama dia umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Khawatir kalau kita menyematkan kalimat-kalimat yang buruk kepadanya, kalimat itu ternyata menimpa kepada diri kita, wal'iyadzubillah. Maka berhusnuzonlah. Jadi mereka yang mati dalam keadaan kafir, catatannya mereka belum tobat, lalu dilaknat oleh manusia, dilaknat oleh Allah, dilaknat oleh semua manusia. Tapi catatannya mereka ini tahu, ya. Sebab pada masa Nabi SAW masih hidup itu, ada beberapa yang diberitahu oleh Nabi SAW. Si fulan ini munafik, si fulan ini kafir, mati dalam keadaan
kafir. Diberitahu, tapi kalau kita siapa yang memberitahu? Kan tidak ada. Tapi saya yakin tetangga saya itu mati dalam keadaan kafir. Tahu dari mana? Apa pernah hidup bareng dengan dia? Apa terus memantau 24 jam? Kan enggak. Tapi dalam pandangan dia, itu kan pandangan kamu, persepsi kamu. Ya, bisa jadi dia sedang menyembunyikan kebaikan-kebaikan tersebut. Di ayat ini sudah ada kepastian orang kafir mati dalam keadaan kufur. Maka dilaknatlah oleh Allah, dilaknat oleh malaikat, dilaknat oleh semua manusia. Khalidina fiha, mereka kekal di dalam laknat. Ya, artinya laknat Allah, laknat malaikat, laknat manusia ini terus berlanjut kekal. La yukhaffafu anhumul azab, dan tidak akan diringankan, atau azab tidak akan diringankan untuk mereka. Walahum yunzarun, dan mereka tidak ada yang melihat, tidak ada yang menyaksikan. Ya, artinya dicuekin nanti, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh para malaikat nanti. Ya, enggak dilihat. Ya. Wa ilahukum ilahu wahid. Tuhan kalian adalah Tuhan yang esa. Ya. Artinya di sini ini khawatir ketika ada kalimat kayak begini ini ada dalam tanda kutip kok kejam sekali gitu. Ya, laknat itu dikeluarkan. Enggak, ilahukum ilahu wahid. Tuhan kalian Tuhan yang esa. Ya. La ilaha illahu, tidak ada ilah kecuali Dia yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nah, itu tadi makanya saya jelaskan tadi, ya, harus husnuzon. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala itu zat Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kenapa sampai keluar kalimat laknat ini? Ini sebetulnya ancaman bagi mereka-mereka yang menyembunyikan kebenaran dan petunjuk. Ya. Maka mari kita tadabburi ayat ini, kita renungi ayat ini. Ya. Yang pertama, innal ladzina yaktumuna ma anzalna, pada saat kita merenungi ayat ini, kita dilarang menyembunyikan ilmu. Kita dilarang menyembunyikan kebenaran. Ya. Jangan ditutup-tutupi. Apalagi kalau ditanya. Makanya Nabi SAW pernah berpesan, balighu anni walau ayat. Sampaikan ayat dariku walaupun satu. Ya. Walau ayat. Jadi jangan disembunyikan. Ini punya ilmu pelit banget. Punya ilmu kalau enggak, ya ada bayaran-bayaran segala macam, dia nggak mau memberikan penjelasan-penjelasan itu. Sampai ada istilah wani piro. Jangan. Ilmu selama itu mendatangkan manfaat, sampaikan kepada orang lain. Insya Allah akan lebih baik dan manfaatnya akan banyak dirasakan ya pada diri kita. Pada saat kita menyampaikan itu. Apalagi kalau kita tanpa pamrih gitu. Nanti Allah yang akan menilai itu semua. Ya. Jadi jangan menyembunyikan. Sebab kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari yang tadi saya sampaikan, man su'ila an ilmin fakatama uljima yaumal qiyamah bil ijami minan nar, akan dikalungkan pada saat di neraka itu dengan kalung dari api neraka. Kalau menyembunyikan kebenaran, ditanya malah disembunyikan. Ya. Bahkan kemudian ada, saya berikan tetapi ada satu hal yang tidak saya sampaikan. Wah, itu biasanya ilmu persilatan biasanya. Ya, jadi semua diajarkan tapi ada satu yang dirahasiakan. Sama kalau semuanya diajarkan nanti murid bisa ngelawan gurunya katanya. Masya Allah, di dalam ilmu nggak ada. Apa yang bisa kita lakukan, lakukan. Apa yang bisa kita sampaikan, sampaikan. Jangan ada istilah ada yang saya sembunyikan. Jangan. Apalagi kalau ditanya. Kemudian yang kedua, dengan adanya laknat ini berusahalah kita untuk menghindari laknat Allah. Berusahalah untuk menghindari laknat malaikat, laknat semua manusia. Dengan apa? Jangan pernah menyembunyikan kebenaran dalam bentuk apapun. Sebab kalau kita mati dalam keadaan kufur, artinya kita belum tobat, ya terus menerus laknat itu akan mengiringi kita sampai di alam barzah, bahkan sampai nanti dimasukkan ke dalam neraka, wal-iyadzubillah. Lalu kemudian yang terakhir kita renungi ayat 163. Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih lagi Maha
penyayang. Allah Subhanahu wa taala terus membuka pintu tobat, maka terus meneruslah bertobat, terus meneruslah minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Tawwab, Allah Ar-Rahim. Jangan pernah berputus asa. Walaupun kita melakukan dosa, sadari, tobat. Allah terima tobat itu. Wallahu a'lam bissawab. Ya, saya kira ini mudah-mudahan ini bermanfaat, dan kita terus memohon pada Allah Subhanahu wa taala diberi kesempatan ya pada episode berikutnya ini ya kita bisa mengikuti dengan baik dan dicatat oleh Allah sebagai salah satu amal mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang menghadirkan keberkahan dan banyak pahala insyaallah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu pemirsa, sahabat Mekatur dimanapun Anda berada yang senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, usai sudah program Tadabbur Kalam episode ke-34 kali ini membahas kajian tafsir surat Al-Baqarah ayat 159 hingga 163 dengan tema ganjaran orang yang menyembunyikan kebenaran. Kami ucapkan terima kasih tentunya kepada para pemirsa yang telah setia bergabung bersama kami dari awal acara hingga acara ini berakhir melalui media channel Mekatur dan juga Lizara, baik YouTube, Facebook, dan juga Instagram. Jangan lupa pemirsa untuk senantiasa subscribe, like, comment, and share tentunya untuk mendapatkan update informasi terkini seputar produk-produk kami dan juga konten-konten kami yang insya Allah dapat bermanfaat bagi para pemirsa sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan dan kebaikan kepada kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah kita akan berjumpa kembali pada program berikutnya, dan jangan lupa untuk senantiasa memilih dan merekomendasikan travel haji umroh Mekatur dan juga Lizara kepada sanak famili, kerabat, dan juga kepada teman-teman sekalian. Dengan moto kami, mitra terpercaya Anda beribadah. Saya Muhammad Irfan dan tim produksi yang bertugas pamit undur diri. Mohon maaf jika ada kekurangan. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa di lain kesempatan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.